Pangeran Pekik benar-benar terkesima mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh Putri Pandansari. Ia memperhatikan putri yang cantik jelita itu mengenakan pakaian lelaki. Apa yang dikemukakannya semata-mata benar adanya. Malam kian merayap hening sekali. Mereka sejenak diam menekuni dinginnya malam. Aku bangga menikah denganmu, Sari. Kau membuat aku tidak berdaya. Sekarang apa yang pangeran inginkan? Aku ingin membahagiakanmu. Aku ingin memuliakanmu. Kalau benar apa yang pangeran ucapkan, tentunya pangeran tidak segan-segan untuk ikut apa yang aku katakan. Bukankah selama ini aku mengikutimu, Sari? Bukankah hanya satu permintaanku padamu? Kau jadi istriku dan ikut aku ke Surabaya. Nah, sekarang kau sudah berada di sini dan kau memberikan apa yang kuinginkan. Dalam upaya menundukkan diri, pangeran nampak keberatan. Tidak, aku tidak keberatan. Sejak dulu aku dimusuhi oleh orang-orang kepercayaan Surabaya. Eyang Giri sudah tidak suka padaku. Eyang Kawiskuwo juga lancang mengambil hak-hakku. Dia akan merasakan bagaimana orang-orangku bertindak. Tapi aku tidak ingin pangeran membunuh Eyang Kawiskuwo. Aku berjanji, Sari. Malam ini dan seterusnya, akulah yang berbicara. Beberapa saat lamanya mereka hanya diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Bagaimanapun juga, Pangeran Pekik semakin sadar akan dirinya yang telah terjebak dalam umpan Sultan Agung. Namun ia berusaha menerima dengan baik. Sementara itu, 16 orang pilihan telah beroperasi di daerah lawan dengan baik. Mereka menyatu dalam kegelapan malam dan menjerat orang-orang yang berperanan penting di pihak kiri. Tanpa diketahui oleh orang-orang kiri, maka banyak prajurit pilihan yang telah menghembuskan nafasnya. Mereka tergolek tak bernyawa lagi, tanpa diketahui siapa yang membunuh. Dalam seri yang ke-54 ini menampilkan para pemain. Halo pendengar, saya Jumali. Saya makin tertantang berperan sebagai Pangeran Pekik. Ya, dia memang benar-benar licik dan culas. Tapi yang sebenarnya saya baik kok. Oke, ikuti terus kisah ini ya. Saya Heni, berperan sebagai Putri Pandansari. Saya Rifki, berperan sebagai Wasis. Ashari sebagai Akbar, Suryadin sebagai Koceswi, Herman sebagai Panembahan Kawiskuwo, Haristiono sebagai Cakram, dan Nanang sebagai Jadu. Tepat di fajar dini, ketika langit di ufuk timur menyemburatkan cahaya kemerahan, maka orang-orang kiri pun melanjutkan peperangan melawan orang-orang Pekik.
Aku merasa jumlah prajurit kita berkurang banyak. Di mana saja mereka? Kumohon masing-masing pimpinan penatus dan penyekat melaporkan anak buahnya kepada saya. Ampunkan saya, Tuan. Di barak-barak kami, 5 orang telah meninggal. Benar. Di barak kami beberapa orang telah tewas. Wasis, ada apa ini? Pengkhianatan. Tuan, mereka bergerak di malam hari, Tuan. Apa? Tuan, kita harus melaporkan masalah ini. Cepat, kita sampaikan masalah ini pada Eyang Panembahan. Ada apa, anak-anakku? Mengapa tidak segera melanjutkan peperangan? Eyang, kita dikhianati. Apa? Siapa yang mengkhianati kalian? Apa yang disampaikan oleh Endroseno ternyata dilakukan oleh orang-orang Peki. Kita kecolongan, Eyang. Anak-anakku, jadi Peki melakukan serangan malam. Hal itu akan terjadi. Dimanapun kita berada, peperangan adalah bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan. Baik itu secara perwira ataupun secara licik. Sekarang yang dinilai bukan cara ksatria atau kelicikannya. Yang Panembahan. Yang dinilai adalah kesempatan. Peluang untuk saling mendahului. Sudah terlanjur. Ya, aku menyesal. Aku benar-benar bodoh karena dibodohi anak kecil. Endroseno, aku minta maaf padamu. Pandanganmu jauh lebih jeli dibandingkan dengan pandanganku. Ya, aku ini sudah tua. Ternyata terlalu tumpul untuk memikirkan hal yang seperti ini. Eyang Panembahan, jangan merasa menyesal dan bersalah. Hal itu kurang baik untuk anak-anak yang akan melangkah. Semua sudah terlanjur, dan kita tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi. Yang penting bagaimana kita menghadapi peperangan yang telah terjadi. Orang-orang Peki telah siap dan menuju ke tempat ini. Bagaimana anak-anakku, Akbar, Wasis? Eyang, kita tetap mengadakan perang terbuka. Aku menjadi ragu-ragu karena aku khawatir Pangeran Pekik mendapat bantuan dari Mataram. Kemarin kami telah membunuh banyak prajurit, tetapi mengapa yang mengepung di barak-barak kami nampak lebih banyak? Padahal tumpukan mayat orang-orang Pekik bergelimpangan tak terhitung. Sekarang aku ikut turun ke medan laga. Jangan, Eyang. Jangan. Lebih baik kami saja. Tidak. Untuk menebus semua kesalahanku, aku sendiri akan turun ke medan laga sebagai senopati. Eyang Panembahan, biarlah kami saja yang maju berperang. Eyang ada di sini saja. Jangan turun di medan laga, Eyang. Benar, Eyang. Eyang jangan turun ke medan laga. Nanti apa jadinya? Tidak. Aku harus maju ke medan pertempuran. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Aku sudah tua. Aku tidak mau menyesal seumur hidup. Eyang Panembahan, sebetulnya Eyang tidak bersalah. Dan tidak perlu merasa bersalah. Izinkan kami saja yang turun ke medan laga. Kalau Eyang turun ke medan pertempuran, konsentrasi kami terbagi dua. Yang pertama menyingkirkan musuh, dan yang terutama melindungi Eyang Panembahan sendiri. Anak-anakku, kalian tidak perlu melindungi Kawis Kuwo. Aku bisa bertahan dan bisa menjaga diri. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu susah memikirkan aku. Mari, matahari mulai tinggi. Lihatlah cahayanya semakin terang di ufuk timur. Kita maju.
Seiring fajar merekah, maka pertempuran orang-orang Giri dan Surabaya tak bisa terhindarkan lagi. Murid-murid Panembahan Kawis Kuwo tidak tinggal diam. Mereka terus melabrak dan mencecar. Sementara orang-orang Pangeran Pekik yang tak mereka duga telah mengepung wilayah mereka. Nimas Pandasari, Paman Kawis Kuwo turun ke medan laga. Jebakan mendapatkan sasarannya. Umpanku termakan, Nimas. Maksudmu, Nimas? Iya, aku sangat mengharapkan Eyang turun ke medan laga. Dengan demikian, maka pusat perhatian anak buahnya terpecah menjadi dua, membela diri atau menyelamatkan junjungan mereka. Oh, pikiranmu cemerlang, Pandasari. Kang Mas, peperangan adalah makananku sejak kecil. Aku besar di tengah gejolak perang. Haruskah aku menyambutnya? Tidak. Aku yang akan mengatasinya. Aku tidak ingin Eyang malu di hadapan anak-anaknya. Aku juga tidak ingin Eyang dipermalukan. Dan aku akan menjaga keselamatannya. Aku akan melindunginya. Kalau dia turun di medan laga, apa kau juga akan turun, Nimas? Lihat saja, pertempuran makin menjadi. Serbu! Maju! Nampaknya kau sudah bosan hidup di negaramu. Jangan sombong kau. Aku pun bisa menghabisi hidupmu. Lihatlah, tanganmu terkobat dan mati berbau darah. Peperangan benar-benar terjadi makin seru dan dahsyat sekali. Orang-orang Panembahan Kawis Kuwo tidak menduga sama sekali jika mereka ternyata terkepung oleh pasukan Pangeran Pekik yang dipimpin oleh Monggo, Jaduk, Cakram, dan Kidal. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Rasakan ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Gembar Mayang, dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.